Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabar? Saya berdoa mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Dania, mahasiswi Psikologi semester 1 Universitas Esa Unggul Kampus Harapan Indah, Bekasi. Dibuatnya video ini bertujuan untuk melengkapi rangkaian tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh yang terhormat dosen Ibu Ananda Putriani SPD MPD sebagai tanda keikutsertaan mahasiswa dalam mengikuti ujian akhir semester atau UAS 2022. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan kepada teman-teman semua ringkasan makalah ilmiah yang sebelumnya telah saya tulis. Makalah ilmiah tersebut berjudul Upaya Meningkatkan Keterampilan Menulis Melalui Buku Harian. Lalu, apa itu keterampilan? Apa itu menulis? Dan apa itu keterampilan menulis? Sejenak mari kita letakkan di belakang pendapat para ahli mengenai apa itu keterampilan, apa itu menulis, dan apa itu keterampilan menulis. Karena sekarang waktunya kita menumpahkan pemikiran kita dengan menuliskannya di buku. Setuju? Silakan teman-teman tulis pemahaman kalian mengenai apa itu keterampilan, apa itu menulis, dan apa itu keterampilan menulis. Karena pemikiran kita berhak untuk dibebaskan. Sekarang teman-teman boleh menjeda video ini selagi menuliskannya ya. Baiklah, saya sudah menulisnya ini. Menurut saya pribadi, keterampilan adalah kecakapan yang dimiliki seseorang melalui proses latihan. Sementara menulis merupakan kegiatan menumpahkan atau menyalurkan gagasan, perasaan ke dalam ringan kata. Maka dapat disimpulkan bahwa keterampilan menulis adalah kecakapan yang dimiliki seseorang dalam menulis dengan cepat dan tepat. Ada 4 aspek di dalam keterampilan berbahasa. Yang pertama, keterampilan menyimak. Yang kedua, keterampilan berbicara. Yang ketiga, keterampilan membaca. Dan yang keempat, keterampilan menulis. Keterampilan menulis perlu dimiliki khususnya oleh para pelajar. Bahkan, perlu dikuasai oleh anak sedini mungkin. Katakan menulis merupakan aspek berbahasa yang kompleks, sebab melibatkan pengolahan gagasan, pemilihan kosakata, serta pengembangan paragraf. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena di sini saya ingin mulai mengajak teman-teman semua untuk menulis melalui cara paling sederhana, yaitu menulis buku harian. Kenapa buku harian? Karena sifat buku harian itu kan privasi ya. Maka saya pikir kita dapat mulai menulis di sana, menulis apapun dan kapanpun tanpa merasa khawatir. Seperti misalnya khawatir pemilihan kosakata kita kurang tepat, yang pada intinya sesuatu yang kita rasakan atau yang kita pikirkan, namun kita belum siap untuk orang lain mengetahuinya juga. Jadi menurut saya, menulis di buku harian adalah pilihan yang tepat bagi mereka yang tidak pernah menulis atau tidak terbiasa menulis, namun ingin mencoba menulis. Beralih ke tujuan menulis. Sebelum menulis, seseorang harus mengetahui arah tujuan menulisnya dengan pasti. Apakah menulis untuk memberikan informasi, mendidik, menghibur, atau sekadar mengekspresikan perasaan yang tentu seluruhnya dapat kita tuangkan ke dalam lembaran buku harian. Menulis memiliki banyak manfaat, antara lain dapat meningkatkan kreativitas, memperkuat daya ingat, dan sebagai media komunikasi yang baik. Sebelumnya saya telah melakukan sebuah penelitian sederhana terhadap beberapa teman saya yang sekiranya saya pikir mereka tidak terlalu tertarik dalam kegiatan menulis. Namun ternyata pemikiran saya salah karena ada beberapa teman saya yang terbiasa menulis buku harian. Menarik sekali dan saya sangat antusias
Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman saya yang sudah mau berpartisipasi. Terima kasih sekali karena kalian sudah meluangkan waktu untuk menulis. Di dalam penelitian tersebut, saya meminta mereka untuk menuliskan apapun sepanjang hari itu, baik yang sedang terjadi maupun yang sudah berlalu namun masih mengendap di dalam batin dan perlu dikeluarkan. Namun saya tegaskan kepada mereka untuk tidak memaksakan diri dengan meluangkan waktu, misalnya setengah jam atau 15 menit hanya untuk menulis. Yang saya inginkan adalah tulisan buku harian yang mengalir begitu saja. Uniknya ketika saya meminta mereka untuk menulis apapun, tapi mereka tiba-tiba saja seolah stuck. Karena mereka butuh waktu berpikir katanya. Padahal menulis buku harian tidak perlu merasa khawatir tentang peraturan kepenulisan atau apapun itu. Menurut saya, apa yang terjadi di kehidupan ini tidak pernah menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Kita hanya butuh meningkatkan daya sensitivitas kita terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita. Ketika daun berjatuhan, lalu memenuhi ruas jalan, atau kita melihat orang asing melangkah beriringan di setapak trotoar dan lain sebagainya, kita sebetulnya bisa mengembangkan hal-hal ringan itu menjadi paragraf yang cantik, yang memukau, dan apapun itu. Di sini kita bersama-sama berusaha mengembangkan keterampilan menulis kita melalui buku harian. Tidak ada istilah benar atau salah dalam menulis buku harian. Sekali lagi saya tegaskan bahwa pemikiran kita perlu dibebaskan dan perasaan kita perlu diluapkan. Manusia punya keterbatasan. Jangan memaksa diri menampung segalanya dengan bibir terkatup rapat. Katakan atau tulislah. Buku harian di sini hanyalah langkah awal agar kita mulai bergerak mengasah kemampuan menulis kita ke arah yang tepat. Biarlah pada awalnya hanya berupa coretan ringan, teruslah berkembang hingga mengubah tulisan kita menjadi lebih sistematis. Melalui penelitian sederhana ini, saya mendapatkan beragam reaksi dari mereka yang secara garis besar dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan menulis mampu melegakan perasaan mereka meski tidak mengubah keadaan. Dari gerakan kecil sesederhana menarikkan pena di atas kertas, bisa jadi itu yang justru mengantarkanmu ke pintu gerbang yang besar. Ketika kegiatan menulis telah menjelma sebagai kebudayaan dari diri kita, bukan mustahil pada akhirnya keterampilan menulis tersebut akan kita dapatkan. Menulis yang benar-benar menulis, bukan lagi menulis buku harian. Sebagaimana keterampilan itu sendiri yang terlahir dari proses latihan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya Dania, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.